Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita yaitu Halo ISPI Podcast. Ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISP. Nah, di sini balik lagi sama saya, MC Delsi Sania. Di sini kita bakal cerita banyak tentang materinya apa ya? Iya, penyimpanan obat yang baik. Banyak dari kita, gimana ya, kegelisahan dari kita, masyarakat, bahkan banyak anak-anak kecil, mungkin anak-anak sekolah, nggak tahu nih cara penyimpanan obat yang baik. Gimana-gimana kategori-kategorinya. Kita beli obat, penyimpanannya gimana, misalnya sirup gimana kita. Nah, hari ini kita akan bakal bahas semua itu dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Alfi dan Halo, Ibu Aisyah. Yeay. halo, Semangat, sahabat Bro. ISP. Nah, bagaimana Pak kabarnya nih, Bu? Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Oke. Siapa yang tadi namanya ya? Delsi ya panggilannya. Iya. Oke, Masa lupa Delsi. Bapak sama saya? Ah, siapa Anda? Oke deh, Pak. Balik lagi nih Pak, ke topik kita hari ini, yaitu penyimpanan Oke, obat. Penyimpanan obat yang benar itu gimana sih Pak? Kalau penyimpanan menurut Bapak sama Ibu itu gimana? penyimpanan obat yang benar gitu ya. Iya. Jadi kalau kitanya itu mempermasalahkan terkait penyimpanan obat yang benar penyimpanannya itu harus berdasarkan dari bentuk sediaan. Ya, bentuk sediaan dari obat yang mau kita simpan. Nah, obat yang mau kita simpan itu kita harus menyesuaikan dari tempat yang kita sediakan dan suhu terutama. Nah, jadi kalau kita menyimpan dengan obat baik dan benar itu dapat memperpanjang dari eh, masa dalam penyimpanan obatnya gitu, dari benar dan baik supaya menghindari obat itu cepat rusak ya, Iya, ya betul. kan, cepat rusak. Jadi kita menghindari hal itu. Nah, itulah kenapa kita itu perlu membahas terkait penyimpanan obat yang benar di rumah. Nah, ini di rumah loh ya, bukan di apotek, puskes, kemudian di rumah sakit, bukan. Ini kita lebih fokusnya ke rumah. Rumah ya Karena Pak apa? ya. Ya Mm-mm. karena kalau rumah itu kadang-kadang kan kita tidak tahu, Iya, tidak benar. tahu di mana sih yang baik, yang benar, Iya. sediaan bentuk sediaannya ini, itu dan segala macamnya. Nah, itu yang mau kita bahas di tema podcast kita hari ini, seperti itu. Oke, Bapak boleh nanya nih. Kan di setiap rumah nih Bu, Pak, ada kotak P3K. Apakah itu salah satu tempat penyimpanan yang terbaik untuk obat-obat yang kita dapatkan? Kan ada nih, misalnya sirup. Katanya tuh kan sirup dibuat di kulkas, tapi khusus kotak P3K ini khusus untuk apa aja sih, Pak? Bu, gimana? Mungkin Bu Aisyah bisa. Oke, baik. Sebenarnya penyimpanan obat seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Alfi tadi, penyimpanan yang baik, yang benar, ya seperti itu. Karena itu dapat memperpanjang masa obat tersebut. Nah, jadi tadi yang ditanyakan oleh Delsi tadi terkait tentang apakah benar penyimpanan itu di P3K. Iya, betul. Benar, itu salah satu. Tetapi tetap diperhatikan penempatannya di mana, seperti itu. Jangan sampai kotak P3 tadi terpapar sinar matahari. Matahari. Nah, Betul. itu diperhatikan, sangat diperhatikan. Betul di P3K, tetapi penempatan P3K-nya jangan sampai kena sinar matahari. Biasanya di mana ya, Pak? Bu, tempat yang cocok dibuat kali aja teman-teman yang mau masang P3K di rumahnya, bingung nih mau ditaruh di mana untuk penyimpanan yang benernya gitu. Oke, jadi penyimpanan bukan penyimpanan sih lah. Mm-mm. Saran untuk kita menaruh P3K tadi, kotak P3K. Yang pertama yang itu tadi disebutkan oleh Bu Aisyah, Iya, harus terhindar dari sinar matahari. oke. Karena apa? Karena dapat mempercepat reaksi kimia sehingga cepatnya berubah Terus, dari perubahan fisik dari obat itu Oh sendiri. gitu ya, Pak. Bisa Benar, berubah. ya seperti itu. Nah, yang kedua, sarannya itu adalah menaruh kotak P3K-nya itu di tempat yang jauh dari, artinya lembab. Oke. Oke, lembab Hah? itu kan berarti kan disimpan misalnya di dekat
kulkas Heeh. atau di dekat yang ada air-airan itu AC mungkin ya cocok itu aja nggak Pak? ya Kalau kalau di daerah kalau AC. kalau AC itu lebih baiknya memang kalau memang pakai AC itu dijaga suhunya. Nah, jadi kan supaya tidak berubah suhu sana sini, baiknya itu kita memang disimpan di ruang yang terbuka, sedikit ada cahaya, tidak full Ya, gelap seperti itu. Nah, kemudian juga penyimpanannya itu kalau bisa ada di kotaknya tuh tetap ada rongga ya, udara. oke. Jadi bukan kedap udara, tapi ada rongga udaranya kayak gitu. Jadi sirkulasi udara di dalam kotak P3K-nya itu tidak maksudnya biar ya ada sirkulasi udara biar bagus gitu kan di dalamnya itu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Bu Aisyah? Iya, tambahan sedikit mungkin lebih tepatnya itu di suhu kamar Oke. antara 15 derajat sampai 30 derajat seperti itu. Kan kalau seandainya penggunaan ber-AC pun tidak terlalu Oke. rendah suhunya seperti itu. Jadi sekitar 15 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian menambahkan sedikit dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu Oh juga. iya, Oke, Nah, betul. itu Salah juga satunya ya, kadang anak-anak salah nggak tahu ini satunya. buatnya Yep, ngapa. betul. Melihat sirup itu warna-warni, warna merah, warna kuning kan warnanya Oke. menarik seperti itu. Dikira itu minuman biasa seperti itu. Jadi dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Jadi Betul jangan sekali. sampai terlalu rendah tuh. Oke. Terus mau nanya lagi Bu. Kan obat ini ada banyak nih kategorinya, ada tablet, ada sirup. Itu apakah ada kategori khusus penyimpanannya apa nggak ada? Soalnya kan banyak yang spray lah, itu taruh di mana loh? Spray kan cair. Sirup juga cair. Apakah penyimpanannya itu tepatnya sama atau enggak sih gitu, Pak, Bu? Bisa dijawab mungkin? Baik. Kalau mengenai bentuk sediaan, itu kan kita berbicara terkait bentuk sediaan obat yang kita simpan sesuainya tuh di mana. Mm-mm. Nah, jadi kita tuh harus mengenali dulu bentuk-bentuk sediaan farmasi terutama. Oke. Bentuk-bentuk sediaan farmasi yang ada edarannya di pasaran. Yang pertama itu yang paling sederhana adalah tablet. Oke. Tablet ya, ya tablet kan, yang biasa ya. tablet biasa itu bisa disimpan dalam suhu kamar. Tadi ya di kotak P3K P3K mungkin tadi ya. itu bisa ya tablet, kapsul, kemudian yang bentukannya itu masih keras. Bentuknya tuh sedikit keras kayak gitu kan. Nah, itu bisa disimpan di dalam kotak P3K. Oke. Nah, kemudian ada lagi bentuk sediaan cair. Cair. Ya, kayak cair tuh yang kita minum. Yang kita Khusus beri. minum ya, beda. Kalau spray Nah, kalau spray ada itu bedanya ya berarti antara ya sirup sama ada beda. yang diminum sama di spray gitu. Spray yang disemprot sama yang diminum. Nah, kalau yang diminum itu sebenarnya ada kan mengatakan disimpan dalam suhu dingin dapat mempercepat. Sebenarnya itu yang penting disimpan dalam suhu kamar. Kalau kita simpan dalam suhu kamar, jadi perubahan itu tidak terlalu lama. Tapi sebenarnya bentuk sediaan sirup itu sebenarnya kalau kita buka, Ya. paling amannya itu 7 hari setelah dibuka itu sudah jangan lagi dikonsumsi. Oh iya, itu juga salah satu alasannya. Kadang kan ada biasa ya keluar ibu-ibu saya, ibu orang tua saya, ibu-ibu di Iya. sekitar komplek nanya, nih gimana nih kalau sudah dibuka bisa nggak nanti buat nanti-nantinya gitu. Iya. Ternyata nggak bisa ya Pak ya? Iya, ada sediaan sirup yang itu dibatasi hanya maksimal 3 hari. Itu obat diare itu ada antibiotik Oh untuk anak antibiotik gitu gitu. ya, nggak bisa ya? Ada gitu kan. Walaupun disimpan di dalam kulkas, Kalau di dalam penyimpanannya benar enggak, tetap nggak bisa ya? nggak bisa. Pokoknya ada batas maksimalnya berapa hari Oh gitu kan. gitu ya Pak. Nah, kalau yang spray tadi, spray itu karena dia itu sediaannya steril, Ya. sehingga dia tuh bisa penyimpanannya agak lebih lama. Oke, Nah, agak lebih kayak lama. nasal spray gitu ya, Ya, maksud Bapak ya? Iya. ya karena sekitar dua minggu bisa selama itu sedianya belum habis. Nanti masih bisa kita berikan kan seperti obat untuk yang asma gitu kan. Itu kan spray sebenarnya ya. kan ya. Nah, itu bisa aja sampai 30 hari pun bisa Oh karena memang ada batasnya gitu karena ya? sediaannya pun tertutup rapat. Itu karena dia tuh steril sifatnya. Oke. Ya. Kemudian ada lagi bentuk sediaan
yang disimpan dalam kulkas. Dalam kulkas itu perlu diperhatikan, ada yang disebut dengan suhu dingin, suhu sejuk. Ya, oke. Nah, kalau sediaan suppositoria atau yang biasanya kita masukkan, mohon maaf, ke dubur ya seperti itu. Nah, itu perlu penyimpanan khusus dingin. Nah, di suhu dingin ya, di suhu dingin. Nah, sehingga suhunya itu di antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu suppositoria ya, Pak? Mm-mm. Saya kan ada pernah ngeliat nih yang kemasan untuk pencahar juga, cuman itu dipencet keluarnya bentuk gel. Nah, apakah itu penyimpanannya juga cuma di kulkas juga atau di tempat biasa gitu, Pak, Bu? Itu penyimpanannya di tempat biasa juga bisa. Itu nggak apa-apa Di berarti kamar ya? kamar Oh, karena itu kan sediaan yang untuk sekali pakai. oke. Oh, berarti itu untuk khusus obat-obat khusus aja ya, Pak Iya, ya? obat Oke. khusus sekali pakai, untuk di enema pun ada Heeh. gitu. Banyak memang sediaan-sediaan yang disimpan sebenarnya yang benar itu seperti itu di rumah ya, di rumah terutama. Mungkin ada tambahan Bu Aisyah? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa memang penyimpanan obat itu kan kita sesuaikan berdasarkan bentuk sediaan dan juga berdasarkan suhu penyimpanan, seperti itu masing-masing dari bentuk sediaan obat. Salah satu yang sudah disebutkan oleh Pak Alfi tadi terkait tentang obat supo, itu kan disimpannya di Kulkas, iya. lemari pendingin. Di kulkas itu di Bagian. refrigeratornya, Ya. bukan di Oh. freezernya, Ya. bukan seperti itu. Kemudian selain Refrigerator itu ya, yang berarti yang di depan ya? depan, ya. Oh, Kemudian selain itu ada insulin yang mungkin bagi Insulin. pasien yang Diabetes. penderita oh, yang diabetes. disuntik itu Iya, ya, Bu ya? betul. Oke. Nah, itu juga penyimpanannya di salah satunya adalah di kulkas. Kulkas, oke. Kemudian mungkin kalau di rumah tidak ada vaksin ya, seperti itu. Vaksin juga penyimpanannya juga berdasarkan suhu. Biasanya suhunya antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Oh, jadi nggak bisa seperti itu. sembarangan ya, Tidak nggak bisa bisa tahu. sembarangan. Itu bisa menyebabkan kerusakan atau kayak gimana, Bu? Kalau kita misalnya beli nih kelupaan, misalnya kan kita belinya ke apotek nih, kelupaan naruh, apakah kita misalnya sudah sehari nih, apa masih bisa digunakan atau kayak gimana nih? Itu yang pasti bisa merusak dari obat tersebut ya. Kemudian kalau untuk supo, kalau tidak ditaruh di kulkas itu bisa meleleh, mencair dia seperti Itu berarti nggak bisa dipakai lagi ya, Bu? makanya dia harus disimpan di kulkas seperti itu. Oke, banyak ya. Iya, betul. Jadi bukan berarti seperti yang disampaikan Pak Alfi tadi, penyimpanan obat kondisinya harus kondisi dingin, bukan berarti sirup itu disimpan dalam lemari Pendingin. bukan berarti Oke. seperti itu. Suhu sejuk ya tadi Iya, ya betul. bilangnya, Karena sejuk memang atau dingin. persepsi masyarakat itu kadang taunya dingin, taruhnya di lemari. Padahal obat itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Makanya ketika menyimpan obat itu perlu diperhatikan dalam hal penyimpanannya, karena itu dapat kalau kita salah menyimpannya maka itu dapat merusak dari zat aktif dari obat tersebut. Oke, banyak banget ya ternyata kategori-kategori obat-obat yang harus kita simpan dengan benar. Apalagi ya Pak ya yang kita ingin bahas ya Pak ya. Mungkin penyimpanan untuk obat ini satu lagi Bu Pak. Kadang nih saya nih mungkin banyak juga masyarakat di luar sana nih dapat obat nih Bu dari dokter. Apakah itu tuh boleh untuk kita simpan? Misalnya nih sudah sembuh penyakitnya, kita simpan, nanti seandainya saya atau kerabat saya yang sakit sama, apakah bisa mengkonsumsi obat yang sama kayak gitu kan? Wah, apa lebih baik kita simpan atau gimana gitu ya? Sebaiknya kalau penggunaan obat itu terutama untuk obat keras ya, itu jangan sembarangan digunakan, harus sesuai dengan petunjuk dari dokter seperti itu. Kan itu tiap obat itu kan ada logonya, logo keras itu harus sesuai resep dari dokter. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai karena kita merasa, misal saya sama Pak Alfi itu sakitnya sama seperti itu, belum tentu sesuai dengan diagnosa dari dokter. Tetap harus berdasarkan resep dokter seperti itu.
Tetapi untuk misal kayak obat penyakit ringan, misal sakit kepala, misal seperti itu bisa saja ke apotik atas saran apoteker, bisa saja diberikan obat pereda sakit kepalanya itu. Tetapi kalau sakitnya berlanjut, silahkan langsung konsultasi ke dokter. Seperti itu. Banyak ya pembahasan kita ya Bu ya tentang penyimpanan obat ini, gimana yang baik dan benar. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya nih. Maaf ya banyak tanya. Kan penyimpanan obat tuh kan selalu berhubungan dengan dagusi Bu. Kalau ada obat yang rusak, itu kitanya gimana harusnya gimana ya? Kalau berubah warna terus kita buang langsung ke sampah atau kayak gimana? Itu kan salah satu penyimpanan juga nih. Ujung-ujungnya gimana? Kalau udah rusak, apa yang harus kita lakuin? Kalau obat rusak sebaiknya langsung kita buang saja, tetapi membuangnya tidak boleh sembarangan. Karena takutnya nanti diambil pemulung, kemudian siapa tahu ada yang mengkonsumsi seperti oh ini obat seperti itu. Makanya ketika membuang obat itu tidak boleh sembarangan. Oke, ada peraturannya juga ya Pak Bu ya? Dibuang ke tempat sampah, tetapi harus kita rusak dulu obatnya tersebut. Mungkin dihancur dulu ya. Kalau cairan Takut bisa. disalahgunakan. Gitu ternyata ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Alfi? Dagusibu Dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Iya. Jadi yang pertama dulu terkait dagusibu tadi ya, baik tuh. Dapatkan. Kita dapatkan tuh di mana? Di apotik, di puskes atau di rumah sakit. Nah, itu kan tergantung dari tadi penggunaannya. Iya, betul. Nah, harapannya pada saat kita dapatkan itu dari resep dokter, otomatis kan ada etiket. Nah, etiket itu kalau bisa disimpan juga di dalam kemasannya tadi. Biasanya kan di dalam plastik clip tuh. Oh iya. Nah, biar nggak hilang gitu ya kita. Jangan, itu malah jangan, karena itu mengingatkan kita pemakaian dari obat itu. Nah, itu dapatkan. Gunakan disesuaikan dengan aturan pakai. Simpanlah obat di tempatnya sesuai dengan bentuk sediaan. Buang berarti buanglah pada tempatnya. Nah, buang pada tempatnya ini diusahakan itu kalau memang kita itu merasa belum yakin, alangkah baiknya kita kumpulkan obat-obat yang rusak, obat-obat yang expired date, itu kita kumpulkan, kita kasihkan ke tempat layanan kesehatan terdekat. Oh, ada gitu ya Pak ya ternyata? Boleh, boleh, itu memang disarankan. Kita yang ada di rumah, kalau ingin membuang, buanglah dikumpulkan satu tempat, kita kasihkan aja ke tempat layanan kesehatan terdekat. Karena apa? Tadi kata Bu Aisyah, kita mengurangi tindakan-tindakan kejahatan yang tidak kita inginkan, gitu kan. Yang tidak kita inginkan itu salah satu tadi kan bisa ada orang lain yang mengemas kembali dan segala macam. Oh ya, repack ya, macam-macam. Ada repacking. Nah, itu kita yang harapkan supaya tidak terjadi. Makanya alangkah baiknya pada saat pembuangan, mau membuang obat itu, serahkan aja ke apotik atau karena mereka di setiap pelayan kesehatan itu pasti akan ada melakukan pemusnahan. Oh, ya, lebih baik gitu ya daripada kita sembarangan buang-buang di lebih baik sampah atau gimana, mencemarkan lingkungan juga mungkin bisa. Betul, ya. Betul, karena kalau masalah pemusnahan itu sudah bukan lagi ranahnya di rumah tangga, itu ranahnya kan bisa kita serahkan aja ke tenaga kefarmasian, baik itu yang ada di apotik, puskesmas, ya terutama seperti itu. Nah gitu teman-teman, jadi kita menyimpannya, kita dapat ilmu tentang penyimpanan obat, gimana dapat ilmu tentang gimana cara membuang, layanan-layanan yang saya baru tahu juga nih, salah satunya ternyata ada layanannya juga untuk membuang obat-obat yang expired date atau yang udah berubah bentuk gitu ya Pak, ya yang udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Expired date. Nah, banyak banget ya ilmu ya yang kita dapat hari ini. Nah, udah gitu aja. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu? Ini satu. Kadang kan masyarakat itu juga ada sering nyimpan obat di dalam mobil. Nah, itu hati-hati. Karena memang mobil itu kan apalagi kalau diparkir panas ya. Panas. Nah, itu jangan dibiasakan seperti itu. Iya, betul. Betul, gitu aja ya Pak ya. Oke. Udah Mbak Alfi ada saran atau cerita closing dikit untuk buat teman-temannya. Oke.
closing statement pada kegiatan podcast kita hari ini. Yang pertama, dapatkanlah obat itu tadi Iya, di betul. tempat yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kemudian gunakanlah obat itu secara rasional, Betul. simpanlah obat itu kepada tempatnya, ya, baik itu bentuk sediaan dan segala macamnya tadi, dan terakhir tadi masalah pembuangan, Iya, karena buangnya gimana? ya membuangnya itu kita harus betul. disesuaikan dengan apa yang harusnya dilaksanakan, seperti itu. Mungkin itu Oke closing statement deh, dari ya. saya. Terima kasih banyak untuk Pak Alfi, Bu Aisyah sudah memberikan Oke, ilmu yang banyak baik. banget buat kita, Terima sebenarnya masyarakat-masyarakat kasih. viewers kita ya kan. Hai, Sobat ISPI. Oke deh, terima kasih Ibu. Untuk itu kita sudahi aja podcast kali ini. Balik lagi, ingat lagi dengan tagline kita, ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.